Nah, sekarang kita membahas mengenai fluida dinamis ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai fluida dinamis, kita perlu ingat bahwa fluida yang bergerak di sini itu adalah fluida ideal ya. Nah, karena pada dasarnya pergerakan fluida itu sangat kompleks dan rumit gitu, sehingga tidak bisa digambarkan secara sederhana. Bahkan sampai sekarang problem dari fluid dynamics ini masih belum selesai. Ya seperti itu. Nah karena fluida real itu sulit untuk digambarkan, nah maka pada saat ini kita akan membahas konsep fluida dinamis pada fluida ideal ya. Nah jika ditanya apa sih fluida ideal itu, berikut adalah 4 dari sifat fluida ideal. Nah jadi sesuatu yang dikatakan ideal itu berarti sesuatu yang tidak ada di dunia real ya, tidak ada di kenyataan. Jadi segala sesuatu yang dikatakan ideal dalam fisika itu artinya tidak ada dalam kenyataan. Nah, kalau tidak di dalam kenyataan, kenapa dipelajari? Nah, konsep-konsep seperti fluida ideal, gas ideal ya, atau mesin ideal ya, seperti Carnot itu. Nah, itu sebenarnya hanya kita gunakan sebagai cara kita untuk melakukan pendekatan dan memahami permasalahan ya dengan menyederhanakannya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, konsep fluida ideal ada 4. Nah, yang pertama seperti ini. Yang pertama, fluida ideal itu dia merupakan aliran tunak atau disebut dengan steady flow atau aliran laminar. Yang pertama untuk memahaminya, kita misalkan di sini ada sebuah pipa ya yang berwarna kuning ini, kemudian di sini ada air ya yang berwarna biru ya. Ini streamline-nya atau garis alirannya, dan ini adalah partikel-partikel fluida yang kita misalkan di sini. Nah, dimaksud dengan aliran tunak artinya apa? Garis aliran fluida ini atau fluida ini bergerak tidak saling memotong satu sama lain ya, dan dia tetap tetap terhadap waktu seperti itu. Kecepatannya juga tetap ya seperti itu. Jadi alirannya seperti ini, lurus, tidak saling berpotongan satu sama lain. Itu yang disebut dengan aliran tunak. Yang kemudian selanjutnya fluida ideal itu adalah aliran yang tak termampatkan atau incompressible flow. Artinya kalau fluida tidak dapat fluida incompressible artinya densitasnya itu konstan. Contohnya ialah zat cair ya. Tadi kita sudah bahas di awal bahwa fluida yang tak termampatkan itu adalah zat cair. Jadi ketika kita ngomong fluida ideal, sebenarnya kita sedang membicarakan zat cair. Jadi udara tidak ada di sini. Nah, yang ketiga selanjutnya, aliran fluida ideal itu aliran yang non viscous. Aliran non viscous itu apa? Itu di mana fluida yang mengalir dia tidak memiliki viskositas. Nah, apa sih viskositas itu? Simpelnya seperti ini. Viskositas itu adalah kekentalan ya. Jadi viskositas itu mendeskripsikan kekentalan dari suatu fluida. Terus apa hubungannya dengan gerakan? Nah, untuk lebih gampangnya, viskositas itu kalian kita bisa membayangkan, membandingkan antara air dan madu. Madu itu kan sangat kental ya, dan air itu encer ya. Kalau kita lihat yang fluida viskos itu ketika dia mengalir pada suatu pipa, maka dia akan uh, cenderung melambat ya, atau menempel pada bagian pipa ini, sehingga itu dapat diibaratkan menyebabkan adanya gesekan seperti itu ya. Dan itulah yang disebut dengan viskositas. Jadi viskositas ini adalah faktor gesekan dalam fluida bergerak. Nah, jadi yang kedua, aliran viskos itu adalah tidak ada gesekan seperti itu. Jadi fluida ideal adalah fluida yang tidak memiliki viskositas atau viskositasnya sama dengan 0, sehingga tidak ada gesekan dalam alirannya. Dan yang terakhir adalah aliran tidak berotasi atau irrotational flow ya. Jadi artinya fluida itu dia tidak bergerak sambil dia berotasi terhadap sumbunya. Nah, seperti itu. Nah, 4 inilah merupakan karakteristik dari fluida ideal. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas ya. Nah, untuk mengerti apa itu persamaan kontinuitas, kita gambarkan sebuah pipa ya, seperti ini. Di mana pipa ini memiliki dua sisi. Di sini tempat air masuk ya, kita sebut titik 1, dan ini air mengalir luar ya. Ini in, out seperti itu. Biru-biru ini menunjukkan air ya.
Nah, kita lihat di sini air masuk ya dengan kelajuan V1 ya. Jadi di sini kita membicarakan fluid bergerak. Air ini, zat cair ini bergerak dengan kecepatan V1 masuk ke dalam sini. Pada bagian pipa masuk ini yang memiliki luas penampak 1 ya. Kemudian keluar dengan kecepatan V2 pada bagian ini ya, luas penampak A2, di mana A1 ya itu lebih besar dari A2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bersama ya pada pipa ini. Nah, fluida ini masuk ya pada luas penampang 1 dan kemudian dia akan mengalir ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah panjang L ya. Dia melalui luas penampang A, kemudian dia mengalir ya. Nah, kalau kita hitung ya dari sini sampai ke sini ya, maka volume air itu adalah volume air yang masuk sampai di sini itu adalah luas permukaan ya dikali dengan panjang ini, sehingga ini menjadi volume airnya. Nah, di sini kita bisa gambar ya bahwa volume air yang mengalir ya itu adalah luas alas kali tinggi ya, kali tinggi kita misalkan di sini L, tingginya L. Nah, di sini kita akan memperkenalkan apa itu laju aliran ya. Laju aliran atau biasanya juga disebut dengan debit ya, debit air. Bisa disebutkan dengan Q ya, disebutkan dengan Q. Nah, laju aliran itu apa? Nah, laju aliran itu adalah jumlah volume yang mengalir, yaitu volume air yang mengalir V per satuan waktu, seperti itu. Jadi ini V volume, atau bisa kita tulis ya, volume itu alas ya, luas alas kali panjang L dibagi dengan T. Nah, kalau kita lihat luas alas ya, ini panjang dibagi waktu, maka ini adalah kecepatan, sehingga kita bisa tulis juga debit adalah luas penampang dikali dengan kecepatan ya. Ini kecepatannya V kecil, berarti kecepatan ini V besar. Ini adalah volume, seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan laju aliran atau debit ya. Kita kotakin dulu. Nah, ini adalah laju aliran atau debit, di mana debit ini memiliki satuan yaitu volume per waktu ya, berarti meter kubik per second. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, debit air ya, jumlah air yang mengalir ya pada bagian masuk ini itu sama dengan jumlah air yang akan keluar ya pada bagian 2 ini, sehingga kita bisa tulis ya jumlah air yaitu berarti debit ya, banyak laju aliran di sisi 1 itu sama dengan jumlah aliran yang keluar di sisi 2, seperti itu. Sehingga bisa tulis A1 dikali V1 ya, ini A2 dikali V2. Jadi besarnya debit yang mengalir pada yang masuk itu sama dengan debit yang keluar, atau dalam matematisnya kita bisa tulis A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas ya, seperti itu. Nah, inilah persamaan kontinuitas. Oke ya. Sekarang kita akan coba melihat sebuah contoh soal ya. Sini ada contoh soal. Contoh soal di mana di sini ada sebuah keran ya. Keran. Kita gambar keran dulu. Nah, keran. Ini sebuah keran.
Nah, keran ini dia ketika dibuka maka tentu saja akan keluar air ya. Airnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, di sini air punya memiliki luas penampang yang berbeda ya. Di sini kita anggap A1 dan ini A2. Dan titik 1 dan titik 2 itu memiliki ketinggian selisih ketinggian H ya, seperti itu. Nah, dari soal ini diketahui ya, pertama bahwa A1 luas penampang 1 itu sama dengan 1,2 cm kuadrat dan A2 0,35 cm kuadrat dan H-nya selisih ketinggiannya itu 45 mm. Nah, jika demikian diketahui di soal, maka berapa besar laju aliran? Laju aliran atau debit air. Yang ditanya adalah Q-nya ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita kembali lagi ke mengenai persamaan kontinuitas ya, di mana A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Jadi di sini dia punya kecepatan V1 dan di sini dia punya kecepatan V2. Kita mulai dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kalau kita lihat V1 dan V2 ini, kita lihat fluida ketika dia keluar dari keran, maka dia akan jatuh bebas ya dari titik 1 ini ke titik 2. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan kinematik, di mana V2 kuadrat, ya hubungan antara V2 dan V1, V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali G kali H nih ya, seperti itu. Nah, maka nanti kita bisa substitusi V2 ke dalam persamaan kontinuitas ini. Nah, untuk mensubstitusinya, kita kuadratkan dulu persamaan kontinuitas ini. Ruas kiri dan kanan itu sama-sama dikuadratkan, sehingga kita dapat A1 kuadrat kali V1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat kali V2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa ganti V2 kuadrat ini dengan persamaan dari GLBB ini. Kita substitusi, maka A1 kuadrat kali V1 kuadrat itu sama dengan A2 dikali V1 kuadrat plus 2GH. Nah, ini ya. Nah, maka kita bisa tulis ya. Nanti ini A1 kuadrat V1 kuadrat, ini A2 V1 kuadrat ditambah 2GH A2. Oke, A2 ya. Ini A2-nya kuadrat. Jangan lupa kuadrat. Oke ya. Nah, kita lihat V1 dan V1 kita kelompokkan sehingga nanti ini jadi seperti ini. V1 kuadrat. Ini A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Ini sama dengan 2GH A2 kuadrat. Maka dari sini bisa kita tulis ya, V1 sama dengan 2GH A2 kuadrat ya, dibagi dengan A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, ini V1 kuadrat, maka ini adalah akar V1 sama dengan akar dari ini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, berarti 2 dikali 9,8 kali A2 kuadrat, berarti 0,35 kuadrat dibagi A1 1,2 kuadrat dikurang 0,35 kuadrat. Ya, akar ya. Akar. Nah, maka nanti kalau kita hitung, kita akan dapat
V1-nya itu sebesar 28,6 cm per second. Nah, ini V1-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah laju aliran debit di titik 1 sini ya, laju aliran pada keran. Nah, maka kita bisa menghitung laju aliran keran, yaitu Q itu sama dengan A1 dikali V1 ya. Nah, kita masukin A1 ialah 1,2 cm persegi dikali dengan kecepatan titik 1 yang sudah kita hitung tadi, yaitu 28,6 cm per second. Maka laju alirannya sama dengan 34 cm kubik ya, cm kubik per second. Nah, jadi ini adalah laju aliran yang keluar dari keran ya. Jadi yang keluar dari keran itu memiliki debit 34 cm kubik per detik, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas ya, contoh kasus dari persamaan kontinuitas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli. Nah, untuk memahami persamaan ini, kita gambarkan dulu ilustrasi seperti ini ya. Jadi di sini misalkan ada suatu pipa ya yang seperti ini, dimana ini kita sebut dengan bagian input ya, dimana fluida masuk ke sini, zat cair, kemudian mengalir dan keluar di bagian sini, output ya. Jadi air ini bisa mengalir, zat cair ini bisa mengalir karena ada perbedaan tekanan. Berarti ada perbedaan tekanan antara di bagian bawah dan atas. Karena dia bergerak ke atas, berarti dia mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yang artinya P1 lebih besar dari P2 dalam kasus ini. Nah, kemudian fluida ini masuk dengan kecepatan V1 dan dia mengalir di sini, keluar dengan tekanan 2 dan kecepatan 2, seperti itu. Nah, kita lihat di bagian input sini air memiliki ketinggian Y1 ya terhadap referensi ini, dan bagian output dia memiliki ketinggian Y2 ya, sama seperti itu. Nah, persamaan Bernoulli ini apa sebenarnya? Persamaan Bernoulli ini digunakan untuk menggambarkan suatu aliran dalam suatu media ya, seperti itu. Kalau tadi persamaan kontinuitas itu berdasarkan debit ya, jadi jumlah air, debit air itu sama pada setiap titik. Nah, sementara kalau pada persamaan Bernoulli ini ya, energi fluida ya yang mengalir ya pada bagi input maupun output itu sama. Nah, dengan kata lain, persamaan Bernoulli ini diturunkan dari prinsip konservasi energi atau kekekalan energi. Konservasi energi. Nah, konservasi energi ya. Nah, bagaimana konservasi energi? Ya, masih kita ingat ya, waktu kita belajar di bab sebelumnya, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, kita lihat karena fluida ini bergerak ya, dari sini, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka di sini ada usaha yang dilakukan untuk membuat fluida ini bisa mengalir ya. Maka bisa kita tuliskan usaha di sini ya, usaha itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan ya. Nah, di mana gaya ini adalah besarnya tekanan dikalikan dengan luasan. Dan D ini jarak ya, berarti jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini ya, seperti itu. Maka saya tulis D ini ialah V kali T. Nah, sekarang kita ingat tadi ya bahwa A kali V itu adalah debit. Debit dikali T itu adalah volume, sehingga bisa kita tulis ya, usaha itu ialah P dikalikan dengan volume, di mana volume itu ialah massa per density, sehingga W sama dengan tekanan dikalikan massa per density, rho ya. Nah, kita kembali ke konservasi energi. Dengan demikian kita bisa tulis bahwa besarnya usaha input
ditambah dengan energi potensial in ya, dan energi kinetik in itu sama dengan usaha yang keluar W out ditambah energi potensial out ditambah energi kinetik out. Nah, sekarang kita akan masukkan ya. Nah, kalau ini W in ya, kita yang ini kita ganti indeksnya 1 dan out ini adalah 2. Sehingga W ini kita bisa tulis W1 di mana W1 berarti P1 dikali massa per row ya, karena massa dan densitas ini konstan ya dalam hal ini. Tidak berubah, dan kemudian energi potensial berarti M kali G kali H1. H1 berarti di sini Y ya. Y1 dikali energi kinetik. Energi kinetik setengah M V kuadrat. Nah, ini juga sama berarti P2 massa kali rho ditambah MG2 ditambah setengah M V kuadrat. Kira-kira persamaan ini ya, dibagi ini M kita coret ya. Ini. Nah, sekarang yang nggak ada bisa kita tulis P1 per row ya ditambah G Y1 tambah setengah V kuadrat P2 per row sama dengan ya P2 per row ditambah G Y2 ditambah setengah V kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada per row ya. Untuk menghilangkan efek massa per row ini, maka kita kalikan dengan row ya, kiri dan kanan kita kalikan dengan row sehingga persamaannya menjadi P1 ya ditambah row GY1 ditambah setengah row V1 kuadrat ya, ini indeks 1 kurang, sama dengan P2 ditambah row GY2 ditambah setengah row V kuadrat. Nah, jadi inilah bentuk akhir dari persamaan Bernoulli ya, atau prinsip Bernoulli seperti itu. Nah, persamaan Bernoulli ini menjadi basic ya untuk menggambarkan aliran fluida pada suatu media. Persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas seperti itu.